Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah dan keluarga besar Masjid Al-Munawwarah yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kullu amrin zibalin la yubtada'u fihi bilhamdillah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang baik, kalau kita mengawalinya dengan tidak memuji Allah, maka sesuatu itu terputus. Dan ulama menjelaskan makna terputus ay qalilul barakah, sedikit berkahnya. Maka memuji Allah satu di antara cara mengundang banyak keberkahan. Berkah usia bukan hanya usianya yang panjang, tapi dengan bertambahnya usia, tambah pula dekatnya kepada Allah. Berkah harta bukan hanya sekedar nominalnya yang bertambah, tapi bertambahnya harta tidak membuat kita lalai kepada Allah. Dan ada yang tak kalah penting, berkah keturunan. Saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ada investasi terbaik yang kita tinggalkan, yaitu anak yang solih dan anak yang solihah. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema halal bil halal kita pada kesempatan malam hari ini, tak apal saya, indahnya silaturahmi, rajut kebersamaan, eratkan persaudaraan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua bahwa halal bil halal meskipun berbahasa Arab, tapi tradisi seperti ini memang beberapa tempat yang pernah saya sampai, saya tidak menjumpai halal bil halal. Maka kalau kemudian kita tengok istilahnya itu tidak ada, tapi substansinya banyak sekali dibicarakan oleh Al-Quran dan dibicarakan oleh sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersilaturahim banyak dibicarakan oleh Al-Quran. Bermaaf-maafan selain Al-Quran, sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membicarakan. Maknanya kalau itu dibicarakan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah dan diperintahkan kita untuk melakukannya, berarti bagian dari bentuk ketaatan kita kepada Allah ketika kita melakukannya. Lalu kemudian halal bil halal secara sederhana sebetulnya bermaaf-maafan yang sering kita sebut di dalam kebiasaan kita. Maka kalau kita tengok Bapak Ibu, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza qultu in wafaqtu asyral awakhir min Ramadan?" Rasul, kalau seandainya Allah berikan aku usia panjang, berjumpa dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, kalimat apa yang harus banyak aku ucapkan? Maka Rasulullah pun berpesan, kuli ucapkanlah olehmu wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan engkau suka memberikan maaf, maka maafkanlah aku. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam hadis qudsi, adapun dosa kalian kepadaku faqad wahabtu lakum,
aku telah memberikan ampunan. Kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan ampunan, apakah itu cukup sebagai pengantar bagi kita untuk berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya belum, karena Allah masih sebutkan dalam hadis qudsi, wa baqiyatit tabaat, masihlah tersisa hal-hal yang tersangkut, hal-hal yang terhubung di antara sesama kalian. Maknanya bahwa hubungan kita dengan sesama manusia kalau masih menjadi batu sandungan, tidak akan meluluskan kita untuk langsung berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kita kepada Allah, saat kita datang kepada Allah meminta ampun, Allah ampuni. Salah kita kepada Allah saat kita datang meminta maaf, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maaf. Tapi ketika Allah mengatakan wadkhulul jannata bi rahmati, masuklah engkau ke dalam surga dengan mendapatkan rahmatku, setelah selesai urusan kita dengan sesama. Maka kalau di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan kita diajarkan untuk banyak meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah, maka sudah seyogyanya pula di bulan Syawal kita dianjurkan untuk memberi maaf, dan kemudian kita juga dianjurkan untuk meminta maaf. Karena di antara amal, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kemiripan amal ini dengan puasa. Puasa itu Allah sebutkan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzibi, puasa untukku dan aku yang akan memberikan balasan. Maka pahala puasa itu tidak disebutkan berapa nominalnya. Bapak Ibu kalau pergi sholat berjamaah, disebutkan nominal yang akan kita dapat, karena sholat berjamaah afdalu min sholatil fardhi, lebih mulia, lebih tinggi dibanding sholat sendiri, bi isrina darajah, bandingannya dengan bisab'in wa isrina darajah, dengan selisih 27 derajat. Jadi kalau kita sholat sendiri 1, kalau sholat berjamaah 27. Kalau kita sholat sendiri 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, 5 yang kita dapat. Tapi kalau kita berjamaah tinggal 27 saja kali 5. Maka tak ada di antara kita yang tidak ingin menutup poin kebaikan itu dengan pahala yang banyak. Maka pahala banyak itu satu di antaranya adalah berjamaah. Tapi ketika Allah berbicara tentang puasa, Allah tak sebutkan berapa nominal pahala orang yang berpuasa, sehingga Allah sebutkan as-saumu li wa ana ajzibi, puasa untukku dan kemudian aku yang akan memberikan balasan. Lalu bagaimana pula memaafkan? Memaafkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa man afa, orang yang memaafkan, wa aslaha, lalu kemudian dia berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, nanti pahalanya dia akan ambil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kedua amal ini amal yang Allah tak tentukan nominalnya, karena nanti Allah akan bagikan langsung kepada orang yang melakukannya. Maka kalau orang yang melakukan itu Allah bagikan langsung, berarti termasuk orang yang akan mendapat nikmat terbesar di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu melihat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, ketika beliau masih hidup memohon kepada Allah, Allahumma rzuqni lazzatan nazri ila wajhikal karim, ya Allah berikan rezeki kepadaku untuk bisa menatapmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibimbing wahyu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masih meminta agar nanti di dalam surga mendapatkan kenikmatan yang paling terbesar, melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara orang yang nanti langsung akan berjumpa dengan Allah, siapa dia? Orang yang berpuasa dan kemudian orang yang memaafkan. Maka nanti di akhirat, Bapak Ibu, malaikat akan mencari orang-orang yang memaafkan dengan kalimat yang disebutkan oleh baginda Rasul, ainal afuna anin nas, mana orang yang dahulu ketika di dunia saling memaafkan. Hallumu ila rabbikum, datanglah kalian kepada Tuhan kalian, wa khudhu ujurakum, dan ambillah pahala kalian. Jadi di antara pahala yang Allah akan bayar tunai, Allah tak transfer melalui malaikat, ada dalam rekening buku catatan amal kita, adalah amal puasa dan kemudian amal memaafkan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau dapat uang dari bapak-bapak suka ditransfer atau cash, Bu? Suka ditransfer atau cash?
Kalau ditransfer itu tak nampak biru, merah dan kemudian hijau. Wah, tapi kalau cash kan langsung nampak. Makanya ada pahala-pahala yang nanti Allah Subhanahu wa taala bayar tunai. Kalau kita ingin mendapatkan itu, maka jadilah orang yang memaafkan. Dan memaafkan itu berat. Sehingga dalam salah satu riwayat yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salasatun man jaa bihinna ma'al iman. Ada 3 amal. Kalau 3 amal ini dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala saat orang yang bersangkutan wafat dalam keadaan beriman, maka Allah izinkan yang bersangkutan untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia mau. Jadi Bapak Ibu, 8 pintu surga Allah akan bukakan melalui para malaikatnya. Silahkan engkau masuk dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Satu di antaranya man afa an qatilih, orang yang memaafkan meskipun berat kepada siapa? Kepada orang yang melakukan tindak kriminal kepada keluarganya. Dia tidak menuntut agar kemudian yang melakukan tindak kriminal itu dihukum mati, tapi dia lebih pilih untuk memaafkan. Itu di antara orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Kalau sebegitu tinggi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang memaafkan, maka Rasulullah juga menjelaskan mazadahullahu bi abdin bi afwin illa idzan. Allah tidak akan menambah kepada orang yang memaafkan melainkan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, memaafkan orang itu tidak menjadikan kita hina. Datang meminta maaf, mengulurkan tangan tidak membuat kita rendah, tapi justru mengantarkan kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, maka hilangkan kata tak ada maaf bagimu. Ada orang bilang seperti ini Bapak Ibu, seumur hidup tak akan aku maafkan. Ada? Allah yang menciptakan saja Maha Pemaaf, lalu kenapa makhluk Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mengunci pintu maafnya, menjadi orang yang ringan untuk mengatakan sampai mati pun tak akan aku maafkan. Kalau sampai mati kita tidak memaafkan, maka kita tidak akan lulus di pengadilan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menyelesaikan urusan kita dengan orang yang kita masih bertikai dengan yang bersangkutan. Maka di antara audit berat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala bainal jaraini, antara 2 tetangga yang 2 tetangga ini belum saling memaafkan. Kenapa disebut 2 tetangga? Karena potensi yang paling punya banyak gesekan itu orang yang paling terdekat. Bapak Ibu, gelas itu kalau dia satu, dia biasanya tidak akan terhantuk dengan gelas yang lainnya. Tapi kalau gelas itu sudah 2, 3, setengah losin dan seterusnya, maka dia akan sangat punya potensi untuk tersenggol. Tersenggol bisa saja hanya mengeluarkan bunyi, tersenggol kadang kemudian retak, dan tersenggol juga kadang mungkin akan pecah. Dan kalau gelas sudah pecah, tak mungkin bisa kita rekat, tak mungkin kemudian kita bisa samakan dengan sebelumnya. Tapi beda retaknya hati seseorang, maka kita masih bisa memperbaikinya dengan memaafkan lalu kemudian berdamai, supaya tidak memperberat saat kita nanti berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada seseorang datang kepada Rasulullah, lalu kemudian dia bertanya tentang 2 tetangga. 2 tetangga itu, ayyuhuma ahakku alayya al-hadis bima makna. Wahai Rasul, siapa di antara 2 tetangga itu yang paling berhak terhadap diriku? Lalu kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabuhuma baban, adalah orang yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Bapak Ibu, Sawal ini sudah bersilaturahim dengan orang yang pintunya paling dekat dengan pintu rumah kita? Sudah Bapak Ibu? Ini sudahnya tak banyak nampaknya. Ini betul dah datang atau belum nih? Dengan orang yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Makanya nanti balik silahkan mampir ke toko serba, beli meteran. Kira-kira pintu mana yang paling dekat dengan pintu rumah kita? Jangan sampai kita tidak datang. Jangan sampai kemudian kita tidak silaturahim. Jangan sampai ketika kita memasak yang mengeluarkan aroma,
tetangganya hanya sekedar mencium saja dan kemudian tidak pernah mencicipinya. Uqbah bin Amir bertanya kepada baginda Rasul, Rasul, di antara amal yang paling Allah suka apa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, memberi kepada orang yang tak memberi kepadamu. Maka Bapak Ibu, kalau sedang mengantarkan mangkuk dan isinya kepada tetangga, lalu mangkuk itu kembali kosong, berbahagialah. Kenapa? Karena kita sedang melakukan amal yang amal itu paling Allah sukai, karena kita memberi kepada orang yang tidak memberi. Cuman kita ini biasanya Bapak Ibu agak kapok. Saya antar 3 mangkok Pak Ustadz, ketiga-tiganya balik kosong Pak Ustadz, tak ada yang berisi. Nah ini dia. Maka kalau kita tengok tetangga itu Bapak Ibu, siapa tetangga itu? Sebagian ulama mengatakan tetangga itu orang yang pintunya arba'una baban, 40 pintu dari pintu rumah kita, yaminan wa shimalan wa amaman wa khalfan, kanan, kiri, depan, belakang. Kira-kira berapa jumlah tetangga kita itu Bapak Ibu? 40, 80, lalu kemudian 160. Bapak Ibu kenal 160 kanan, kiri, depan, belakang? Kenal Bapak Ibu? Kalau orang dulu kenal saya percaya, tapi kalau orang sekarang tak percaya saya. Orang sekarang itu banyak kawannya di media sosial, kawannya di dunia nyata tak begitu banyak. Kalau media sosialnya kawannya ribuan Bapak Ibu, 4.000, ada sampai orang yang dah tak bisa lagi diajak berkawan, saking banyaknya kawan di media sosial. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, orang itu kalau mati, kira-kira yang mensolatkan siapa Bapak Ibu? Apakah kawannya yang ribuan yang tak terhitung di media sosial, atau justru tetangganya yang ada di sekitar? Tetangga yang ada di sekitar. Toh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau toh kawan mendoakan kita, paling banyak copy paste dari kawan yang juga copy paste. Nah ini dia. Jadi doa itu kan ramai di grup, ada copy paste dari yang atas, wah, dan kemudian seterusnya. Hanya copy paste saja karena tak enak dengan kawan satu grup. Maka yang kita cari yang mana? Yang mendoakan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mamin muslimin yamutu," kalau ada orang muslim itu wafat, qama ala janazatihi arba'una rajulan, yang mensolatkan jenazahnya ada 40 orang. 40 orang itu la yusyrikuna billahi syai'a, mereka adalah orang-orang yang tidak menduakan Allah. Maka dari salat dan dalam doa yang dipanjatkan di dalam salat akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi orang yang disolatkan. Maka berbahagialah kalau banyak orang yang mensolatkan jenazah kita. Dulu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai Rasulullah tidak mengenal bagaimana amal kebiasaannya. Dan Rasulullah pada waktu itu sedang berada di Tabuk dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu pagi hari matahari terbit dengan tidak begitu mengeluarkan sinar. Artinya meskipun matahari terbit, meskipun di padang pasir, tapi kemudian rasanya tetap teduh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penasaran dan kemudian bertanya kepada malaikat Jibril. Lalu kata malaikat Jibril, "Mata bil Madinati Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi." Kata Jibril, di Madinah ada yang meninggal Rasul, namanya Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi. Dan Rasulullah pada waktu itu sedang berada di Tabuk, sehingga Rasulullah tak turut serta mensolatkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi. Tapi kata Jibril, yang mensolatkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi sab'una alfi malakin, 70.000 malaikat. Muat kira-kira masjid kita Bapak Ibu? 70.000 malaikat yang mensolatkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi. Rasulullah penasaran, apa yang membuat yang bersangkutan begitu istimewa wahai Jibril? Lalu kemudian kata Jibril, yukatsiru qira'ata qul huwallahu ahad fil laili wan nahar. Kata malaikat Jibril, Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi ini adalah orang yang paling banyak berzikir surat Al-Ikhlas, baik siang atau kemudian malam, sampai tak terbilang, sehingga yang mensolatkan jenazahnya 70.000 malaikat. Itu yang malaikat, belum yang orang. Dan kita ini Bapak Ibu, sedangkan 40 saja sudah dipuji oleh Rasulullah. Dan 40 itu biasanya yang paling banyak adalah tetangga sekitar. Itu yang paling banyak. Toh kalau ada kawan, kadang hanya beberapa saja. Paling family, iya kalau familinya itu dekat. Kalau familinya jauh, saat sampai kadang kita sudah tak berada di tempat.
Maka yang paling punya potensi banyak mensolatkan jenazah kita, siapa dia? Tetangga. Maka tetangga itu perlu rukun dan tetangga itu perlu bersilaturahim. Orang sekarang Bapak Ibu 1 tahun menginjakkan kaki di rumah tetangga berapa kali? Halo Bapak Ibu, kita nginjak kaki rumah tetangga kita berapa kali dalam 1 tahun? Waktu undangan nikah Pak Ustaz, orang nikah sekarang dah pindah ke gedung Bapak Ibu, tak di rumah lagi. Di rumah tak muat. Lalu kapan kita nginjakkan kaki di rumah tetangga? Kata Imam Farmawi rahimahullah di dalam buku beliau Tafsir Maudhu'i, di antara hal yang akan memupuk tali persaudaraan, yang akan memupuk tali silaturahim itu apa? At-tazawur bainahum, saling mengunjungi. Saling mengunjungi. Jadi kalau kita ingin persaudaraan kita bukan hanya sekedar indah di dalam bahasa, bukan hanya indah dalam ucapan, tapi persaudaraan itu betul-betul realita. Satu di antaranya ya saling mengunjungi. Maka paling tidak Bapak Ibu, yang paling dekat dengan rumah kita itulah yang kita kunjungi. Saya lebaran Bapak Ibu belum pernah di Pekanbaru. Saya lebaran selalu balik ke Selat Panjang. Lalu kapan kemudian saya datang ke rumah tetangga? Ya saat sudah balik ke Pekanbaru saya akan datang. Paling tidak di letter L dari sekitar saya tinggal itu saya datang. Letter L, kan rumah saya ini kebetulan blok E4, jadi dari E1, 2, 3 lalu kemudian L kebetulan tak panjang, itu kami selalu datang. Setiap lebaran datang, setiap lebaran datang, setiap lebaran datang. Dan kalau setiap pulang ke Pekanbaru, anak-anak biasanya selalu bertanya, kapan ke rumah Wak ini, ke rumah Wak ini, ke rumah Wak ini. Mereka tahu, karena mereka dapat THR Bapak Ibu. Jadi mereka ingat betul nih. Tapi paling tidak mereka menanyakan kapan berkunjung. Itu sudah menarik bagi saya. Bapak Ibu, tak ada yang lebih baik bagi kita melainkan kebaikan yang pernah kita lakukan diteruskan oleh generasi setelah kita. Kalau kita melakukan kebaikan hanya berhenti di kita, maka kebaikan itu tak akan mengalir kepada kita setelah kita mati. Maka kebaikan yang paling baik itu yang mana? Saat kita sudah tiada, kebaikan itu ada yang meneruskannya. Maka ketika ada seseorang dari Bani Salmah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya min birri abawayya sayun aburruhuma ba'da wafatihima? Rasul, masihkah bisa aku berbakti kepada ayah dan ibuku saat keduanya sudah meninggal? Apa jawaban Rasulullah? Naam. Iya, engkau masih bisa berbakti kepada mereka. Lalu bagaimana caranya? Kata Rasulullah, wa ikramu sadiqihima wa sillatur rahimil lati la tusalu illa bihima. Kau muliakan sahabat-sahabat kawan ayah dan ibumu, lalu datanglah bersilaturahim kepada mereka. Maknanya dahulu ketika orang tua mengajarkan kita silaturahim, lalu kebaikan itu terus kita lakukan, pahala akan mengalir kepada kedua orang tua kita, dan kita dihitung sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka Bapak Ibu, yang paling mudah meminta maaf, bersilaturahim meminta maaf itu kan lebaran. Itu paling mudah. Saya tanyalah, bapak-bapak 1 tahun berapa kali minta maaf dengan ibu-ibu Pak? Oh Pak, 1 tahun berapa kali minta maaf dengan ibu-ibu Pak? Ah, ini nampaknya tak iya, ini nampaknya. Itulah buktinya laki-laki itu ego Bu. Ah, ini. Saya tanya pula ibu-ibu, 1 tahun berapa kali minta maaf dengan bapak-bapak Bu? Sama-sama nih ceritanya nih. Ah, ini dia nih. Hidup itu kalau ingin plong, apa nama plong nih bahasanya? Ya hati itu lega Bapak Ibu. Orang kalau tak punya rasa marah, tak punya rasa hasad, tak punya rasa, pokoknya plong itu ya ketika saling memaafkan. Jadi nengok orang itu tak ada beban. Kenapa? Karena memang tak ada masalah kita dengan orang yang bersangkutan, itu plong. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ringankanlah untuk meminta maaf. Dan meminta maaf tanpa beban dan ringan untuk diucapkan itu biasanya lebaran. Lebaran biasanya yang minta maaf ibu-ibu duluan atau bapak-bapak duluan nih? Ibu-ibu. Serius Bu nih? Serius. Bang, wah nih kan dalam 1 tahun banyak salahku dengan abang, ucapanku yang tak elok, tolong maafkan aku Bang. Kira-kira apa kata abang Bapak Ibu-ibu? Begitu juga abang. Wah, ini biasanya tak pernah bilang seperti itu, tapi waktu lebaran mengaku dia salah. Begitu juga abang dalam 1 tahun kalau belum
baik menjadi imam, tolong maafkan abang. Wah, selesai kan Bapak Ibu? Selesai, ringan. Bapak Ibu, kita punya tetangga itu beli bibit mangga yang dari tempat dia beli itu sudah berbuah. Orang sekarang ini mudah Bapak Ibu, menanam, balik sampai ke rumah itu langsung berbuah ada Bapak Ibu. Kita beli saja bibit mangga ke toko apa tuh, Torbus atau apa itu. Wah, kita bawa balik ke rumah itu kan sudah berbuah. Ada buahnya 3 biji. Bapak Ibu tunggu kapanlah mulai menguning. Niat hari mau dipetik esok hari, ternyata saat bangun pagi sudah tidak ada. Dipetiklah oleh tetangganya. Coba waktu itu juga minta maaf, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa kira-kira yang terjadi? Tapi tunggulah minta maafnya waktu lebaran. Nah, bersilaturahim dulu, ngobrol. Pak, saya mau minta maaf sekali lagi ini. Mangga Bapak yang Bapak tunggu-tunggu itu sayalah yang memetiknya. Kira-kira dimaafkan tidak Bapak Ibu? Dimaafkan. Lebaran itu paling mudah memaafkan. Lebaran itu ringan membuat orang untuk mengatakan aku bersalah. Oh, kalau tak lebaran nampaknya tak pernah punya salah. Maka kan sebetulnya momen meminta maaf itu tak menunggu lebaran. Lebaran itu hanya sebagai momen saja. Syawal itu hanya sebagai momen saja yang biasanya kita akan lebih mudah belapang dada karena sudah kita isi dengan banyak kebaikan saat berada di bulan Ramadan. Makanya di antara cara memupuk tali silaturahim, mengeratkan persaudaraan, ya saling mengunjungilah. Ada seseorang zara'ahon lah, dia berkunjung ke tempat saudaranya. Lalu fa'arsadallahu lahu malakan, Allah kirimkan seorang malaikat yang menyerupai manusia untuk menjumpai orang tadi. Lalu kemudian ditanya, ila aina turid, mau kemana engkau pergi? Lalu laki-laki tadi menjawab, zurtu akhon li, aku mau berkunjung ke tempat saudaraku. Lalu kemudian malaikat bertanya, ali kharabatin bainaka wa bainah, apakah engkau dan dia ada hubungan famili? Lalu kata laki-laki tadi, la, tidak. Kalau orang berkunjung karena ada hubungan famili, itu sudah mesti. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wabidhil kurba, dan kepada kerabat. Berbuat baik itu bersilaturahim di antara maknanya. Maka kalau orang berbuat baik kepada kedua orang tua, dia akan jaga hubungan silaturahimnya dengan ayah dan ibunya. Apakah berhenti di sini? Tentu jawabannya belum. Kepada siapa setelah itu? Kepada kerabat, terutama kerabat yang dekat. Ada seseorang mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, inni adznabtu dzamban kabira. Rasul, aku melakukan dosa besar. Fahal min taubah, apakah pintu taubat masih terbuka untukku? Lalu kemudian kata Rasulullah, halaka min ummin, apakah engkau masih punya ibu? Kata laki-laki tadi, kuntu wufiyat, ibuku sudah meninggal. Pertanyaan Rasulullah kedua, alaka min khalah, apakah engkau masih punya bibi? Apakah engkau masih punya uwa? Lalu kemudian laki-laki tadi mengatakan, naam, iya, aku masih punya. Idzan fabirraha, kalau dosamu ingin Allah ampuni dan engkau tetap dihitung sebagai orang yang berbakti, maka berbaktilah kepada bibimu saat ibumu sudah tidak ada. Berbaktilah kepada wakmu saat ibumu sudah tidak ada. Menunjukkan siapa? Menunjukkan kepada orang yang dekat secara hubungan kerabat dengan kita. Maka jangan sampai ke rumah kawan kita datang, tapi ke rumah adik emak kita tidak datang. Ke rumah teman kita hadir, tapi ke rumah adik ayah kita tidak berkunjung. Karena orang yang berhak setelah orang tua adalah orang yang ada hubungan kerabat. Laki-laki tadi ada hubungan kerabat? Tidak. Yang hubungan kerabat sudah selesai. Lalu kemudian pertanyaan malaikat yang kedua, ali hajatin, apakah engkau berkunjung itu ada hajat? Kadang ada orang berkunjung itu Bapak Ibu ada hajat. Hajat saya berkunjung pertama silaturahim. Hajat kami yang kedua mau mengantarkan surat undangan nikah. Ada model seperti itu Bapak Ibu? Ada. Ada pula model orang berkunjung lain dari yang pertama tadi. Hajat kami yang pertama bersilaturahim.
Hajat kami yang kedua mau pinjam duit. Ada Bapak Ibu? Ada nih. Ada model seperti ini. Ini kan karena ada hajat. Kenapa datang? Karena mau pinjam duit. Setelah dapat duit tak datang-datang. Macam Bang Toib 2 kali lebaran tak pulang-pulang. Nah ini kan. Ini penyakitnya orang hutang nih Bapak Ibu. Maka kadang menderitalah orang yang dihutangi dibanding orang yang berhutang. Kenapa? Karena mengatur cara bagaimana berkomunikasi baik dengan orang yang tadi pinjam duit. Kelaku orang pinjam duit ini lain pula Bapak Ibu. Ramah di awal, belakangnya macam tak kenal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana tadi ceritanya ini? Ada hajat engkau berkunjung? Tidak. Lalu kenapa engkau harus berjalan kaki jauh berkunjung kalau engkau tak ada hubungan famili? Kenapa engkau harus meluangkan waktu datang kalau kemudian engkau tak punya hajat? Lalu kemudian laki-laki tadi menjawab, zurtuhu hubban lillah. Aku mengunjunginya semata-mata aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa kata malaikat? Aku malaikat yang Allah utus. Yukhbiruka, memberikan kabar kepadamu, bi annallaha yuhibbuka li hubbika iyyah, bahwa sesungguhnya Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu, wa wajabat lakal jannah, dan wajib bagimu surga. Maka Bapak Ibu, kalau berkunjung ke tempat tetangga itu bukan karena ingin dibalas. Kalau kita bersilaturahim ke rumah kawan, bukan ingin balik orang kawan itu akan datang ke rumah kita, tapi pastikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkunjung karena dia punya jabatan, saat hilang jabatannya kita tidak akan berkunjung. Kalau kita datang karena kita punya kepentingan, saat kepentingan itu habis maka kita tidak akan pernah datang. Tapi kalau kita datang karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin lega. Bapak Ibu, ada seseorang petani, dia nanam ubi. Dia nanam ubi dan dia tidak punya hal untuk berbuat baik dengan tetangga itu, melainkan hanya dengan berbagi ubi yang dia tanam. Berbagi ubi yang dia tanam. Jamaah kita ada yang nanam ubi Bapak Ibu? Tak ada lahan lagi mau ditanam ubi nampaknya nih Pak ya. Jadi dia tanam ubi. Kebetulan dia bertetanggaan dengan seorang kiai yang punya pesantren. Akhirnya dia sudah berniat, nanti kalau ubiku panen, aku mau berbagi. Akhirnya panen, dibawalah ubi 1 karung ke pesantren. Saat dia murni hanya ingin berbagi. Saat kemudian dia pulang, akhirnya kiai memberikan kepada yang bersangkutan 1 ekor kambing betina yang sedang bunting. Wah, ini kan tak punya niat apa-apa. Lalu dia dapat seekor kambing. Saat pulang, saat dalam perjalanan pulang, ada orang yang nengok. Dari mana engkau dapat kambing? Dia bercerita, aku dapat kambing dari rumah kiai. Kenapa engkau bisa dapat kambing? Lalu kemudian dia menjawab, tadi aku datang ke rumah Pak Kiai membawa 1 karung ubi. Akhirnya dia berpikir, kalau 1 karung ubi saja dapat kambing, saya dapat sapi nampaknya ini. Akhirnya dia bawa gula, dia bawa terigu, pokoknya banyak lah yang hitungannya bisa dapat sapi. Akhirnya silaturahim ke rumah Pak Kiai. Saat sampai di rumah Pak Kiai disambut dan kemudian ngobrol. Lalu kemudian setelah itu dia pulang. Saat pulang dia tengok Pak Kiai kok tak memanggil saya. Akhirnya dia melanjutkan jalannya keluar pagar dari rumah Pak Kiai. Dia tengok lagi, Pak Kiai kok tak panggil saya. Saat sudah agak beberapa jauh dari pagar, Pak Kiai memanggilnya. Saat Pak Kiai memanggilnya, wah, dia sudah berkata di dalam hati, ini sapi yang akan datang. Tapi setelah itu ternyata Bapak Ibu, ubi yang tadi dapat dari orang yang pertama, itu yang diberikan kepada orang yang membawa banyak tadi, supaya mendapatkan sapi. Kenapa? Karena memberi ingin mendapatkan balasan. Jangan pernah mengharapkan pertolongan kepada orang yang kita tolong, karena suatu saat pasti kita akan kecewa. Jangan pernah mengharapkan pemberian dari orang yang kita beri kalau kita tidak ingin kecewa. Maka memberilah, berbagilah, menolonglah, karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan tolong, meskipun bukan dari tangan orang yang kita tolong, meskipun bukan dari tangan orang yang pernah kita beri. Begitulah di antara cara Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, belum tentu melalui orang yang dahulu kita tolong. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah selalu bersama
hamba. Kapan? Ketika hamba selalu menolong yang lainnya. Dan itu sudah janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memupuk silaturahim, untuk mempererat persaudaraan, satu di antaranya dengan cara saling mengunjungi. Karena mengunjungi ini dah payah Bapak Ibu, maka digantilah di masjid halal bil halal. Nah, itu dia tadi. Tapi bukan bermakna dengan halal bil halal lalu kemudian kita sudah merasa cukup. Kalau masih ada kesempatan, datanglah. Kalau masih ada waktu, berkunjunglah. Kami dulu waktu masih kecil-kecil Bapak Ibu, nengok emak berkunjung ke tempat sebelah kanan, kiri, depan, belakang, 4, 5 sampai sekian rumah itu dalam 1 tahun nampaknya tak bisa dihitung. Paling rajin berkunjung. Bapak Ibu, orang-orang tua dahulu kalau nanam mangga, mangganya berbuah banyak, kira-kira apa yang terpikir Bapak Ibu? Saat panen berbagi untuk tetangganya. Dia tidak berpikir bagaimana untuk menjualnya. Sebelum semua tetangganya makan, dia tidak akan menjualnya. Ini orang dahulu. Orang dahulu itu berpikir bagaimana dia menanam, saat nanti dia meninggal, tanamannya itu bisa dinikmati oleh keturunan. Ada atuk-atuk usianya sudah 80 tahun. Tok, kenapa engkau masih menanam mangga, Tok? Oh, nanti biar cucuku yang menikmati. Itu atuk zaman dulu Bapak Ibu. Atuk zaman sekarang ini agak lain sedikit Bapak Ibu. Apa ya? Apalagi calon atuk yang masih umur-umur 18 tahun itu rajin juga nanam, tapi nanamnya di game. Main apa namanya itu Bapak Ibu yang nanam itu? Lalu diserang hancur tuh. Lah lupa pula saya nama main gamenya itu. Jadi nanamnya hanya di media sosial, bukan nanam di dunia nyata. Orang menanam itu Bapak Ibu tak tanggung-tanggung. Saya lupa pula hadisnya ini. Secara terjemah, orang yang menanam satu tanaman, fayakulu minhu tairun, dari apa yang dia tanam itu dimakan oleh seekor burung, au bahimatun, atau dari apa yang dia tanam itu dimakan oleh binatang yang melata, au insanun, atau bisa saja dimakan oleh manusia, illa kutibat lahu bihi shadaqah, melainkan bagi orang yang menanam maka dihitung baginya sedekah. Maka orang yang paling banyak sedekahnya itu petani Bapak Ibu. Kenapa? Karena petani dari apa yang dia tanam tak hanya dimakan oleh dirinya, dimakan oleh orang lain, dimakan oleh burung, dimakan oleh hewan yang melata. Itu untungnya bertani Bapak Ibu. Orang bertani itu pahala sedekahnya banyak. Kenapa? Karena banyak orang yang bisa memanfaatkan pasokan oksigen yang dia beri melalui apa yang dia tanam itu banyak. Orang sekarang menanam banyak juga Bapak Ibu, tapi yang ditanam bunga. Karena menanam bunga harus menyiram payah, sekarang diganti bunga plastik yang tak perlu disiram lagi. Nah, ini. Maka beda ternyata orang yang menanam dan kemudian yang tidak menanam. Jauh-jauh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menceritakan bagaimana kemudian menanam. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama tadi bahwa halal bil halal itu bermaaf-maafan. Halal bil halal itu adalah saling mengunjungi untuk kemudian memupuk tali silaturahim. Yang ketiga, dan ini yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga setelah halal bil halal itu, supaya grafik kebaikan kita itu stabil. Karena grafik kebaikan itu stabil, satu di antaranya adalah jalisus shalih, duduk dengan orang baik. Duduk dengan orang baik. Bapak Ibu rajin kita duduk dengan orang menjual parfum, kira-kira apa yang akan ada pada diri kita Bapak Ibu? Harum. Ya kan? Harum. Maka duduk dengan orang-orang solih, paling tidak kita akan terbawa meskipun sedikit untuk bisa melakukan kebaikan yang sama dengan apa yang kemudian dia lakukan. Iman itu Bapak Ibu berat kalau kita menjaganya sendiri. Maka cara menjaganya bagaimana? Harus berkumpul dengan orang-orang baik. Harus berkumpul dengan orang-orang baik. Karena iman kita itu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Syawal sampai tanggal 28 ini masih naik atau sudah turun Bapak Ibu? Masih naik atau sudah turun nih? Naik nih. Wah, mantap nih kalau masih naik ini kan. Saya justru turun ini kan. Rata-rata turun Bapak Ibu. Makanya sebentar lagi kita akan masuk di bulan-bulan yang Allah muliakan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Kapan Allah menetapkan bilangan bulan itu 12?
Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah ciptakan langit, ketika Allah ciptakan bumi. Dari 12 bulan itu, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum, bulan-bulan yang Allah muliakan, dan Allah hadirkan 1 bulan setelah Ramadan. Bulan apa? Bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, yang berurutan 1 terpisah, yaitu bulan Rajab. Kenapa? Ketika kita tahu bahwa ada bulan mulia, 1 di antaranya kita dapat tentu dari orang soleh. Kita bisa meniru dari mana? Dari orang baik. Maka grafik keimanan kita itu naik turun. Dan cara memupuknya Bapak Ibu, ya berkumpul dengan orang-orang baik. Itu cara menjaga grafik keimanan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, waktu sholat tarawih setiap malam 30 malam itu berat atau ringan Bapak Ibu? Ringan. Masih ditambah tahajud malam, ringan. Ringan. Iktikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan karena banyak kawan, tidak terlalu berat. Coba sekarang Bapak Ibu, pernah kita sholat dengan jumlah rakaat sama dengan malam bulan Ramadan? Puasa di bulan Ramadan itu jauh lebih ringan dibanding puasa 6 hari di bulan Syawal. Betul atau tidak betul nih Bapak Ibu? Betul. Ternyata keimanan itu kalau dilakukan secara kolektif, berkumpul dengan orang baik, itu akan semakin ringan. Tapi kalau ketaatan itu dilakukan secara individu, oh itu beratnya luar biasa, sangat berat. Tapi beda Bapak Ibu, keburukan kalau dilakukan bersama-sama, maka Allah akan cabut rasa malu. Ini keburukan kalau dilakukan sama-sama, maka jangan heran kalau ada orang melakukan keburukan, kejahatan, lalu tak ada rasa malunya. Kenapa? Karena cara melakukannya beramai-ramai. Yang paling berat itu Bapak Ibu, kalau kita hidup tapi rasa malu itu sudah Allah cabut. Kalau hidup tapi kemudian rasa malu itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan. Maka 1 di antaranya, kenapa kita perlu berkumpul dengan orang solih, supaya kebaikan yang kita lakukan kita bisa istiqomah melaksanakan meskipun tidak berada di bulan Ramadan lagi. Dahulu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Thauban radhiyallahu an. Dia kalau sholat Bapak Ibu selalu berada di pojok paling kanan dari Masjid Nabawi. Di pojok paling kanan itulah tempatnya Thauban. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu subuh, Rasulullah tidak melihat Thauban di tempatnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu kemana Thauban? Kata para sahabat, la nadri ya Rasulullah, kami tidak tahu Rasul, kemana Thauban pergi. Akhirnya Rasulullah tunggu, Thauban juga tak kunjung datang. Dan sholat subuh pun dilaksanakan. Dan selesai sholat subuh, Rasulullah membalikkan badannya, Rasulullah tengok di sebelah kanan, Thauban juga tidak ada. Akhirnya Rasulullah mengajak para sahabat untuk mencari rumah Thauban. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 3 jam, baru ketemu rumah Thauban. 3 jam Bapak Ibu. Kita datang ke Masjid Munawwarah ini berapa jam sampainya Bapak Ibu? 1 menit aja terlambat kita kan. Nah itu kan. Ini 3 jam Bapak Ibu. Saat sampai ke rumah Thauban Bapak Ibu, apa yang terjadi? Qad tuwfiya, kata keluarga Thauban, Thauban sudah meninggal wahai Rasul. Thauban sudah meninggal. Lalu kemudian kata Rasulullah, ada wasiat Thauban untuk kami? Tidak. Ada pesan Thauban untuk kami? Tak ada. Kata keluarganya, hanya saja Thauban sebelum meninggal mengatakan beberapa kalimat yang kami tak paham maksudnya. Apa yang dikatakan oleh Thauban? Kata keluarganya, Thauban itu sebelum meninggal dia mengatakan, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Ternyata Bapak Ibu, Thauban adalah salah satu sahabat yang sebelum meninggal Allah kirimkan malaikat, Allah lihatkan pahala amalnya. Saat ditengokkan pahala perjalanannya menuju masjid, lalu kemudian Thauban pun berkata, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Padahal sudah berapa jam tadi Bapak Ibu? 3 jam. Tempo dulu tuh masjid masih sedikit Bapak Ibu. Kalau sekarang kita berapa menit saja dah ketemu masjid lagi. Kalau dahulu payah. Jangankan dahulu Bapak Ibu, sekarang di negara-negara muslim minoritas pun payah cari masjid. Saya 2018 di Beijing 1 bulan. Ada beberapa mahasiswa kalau mau sholat Jumat itu harus naik bus dulu kurang lebih 2,5 jam baru ketemu masjid. Thauban itu 3 jam Bapak Ibu baru ketemu masjid. Tapi saat dia akan meninggal, Allah kirimkan malaikat untuk memperlihatkan amalnya.
saat ditengok, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Kita mengatakan jauh karena kita belum nampak pahalanya. Kalau nampak pahala tapi kesempatan untuk berbuat baik itu sudah tertutup, baru kita mengatakan kenapa tidak lebih jauh. Kenapa tidak lebih jauh? Makanya dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan para malaikat. Malaikat yang mana? Sebelum malaikat Israel, Allah kirimkan para malaikat yang lain terlebih dahulu. Bapak Ibu kenal malaikat Israel? Mau saya kenalkan Bapak Ibu? Masa iya tak kenal? Bila Israel datang memanggil. Ini yang hafal dah tua nampaknya ini kan. Lagu ini dah lama soalnya kan. Jadi sebelum malaikat Israel itu datang, Allah kirim malaikat yang lainnya. Kenapa malaikat yang lainnya itu Allah kirim? Untuk membisikkan kata alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Takut tentang apa? Mimma tuqaddimunahu, terhadap apa yang engkau persembahkan kepada Allah. Kalau tak perlu takut bahwa amalmu ini telah Allah terima dan Allah akan nampakkan pahalanya dengan Allah mengirimkan para malaikat. Dan kalau orang yang sudah seperti ini, meninggalnya husnul khotimah. Makanya kita berharap Bapak Ibu, sebelum malaikat Israel datang, Allah kirim malaikat, lalu dinampakkan pahala-pahala baik kita, lalu kemudian kita akan mengatakan, kenapa aku datang ke masjid tidak lebih cepat? Karena kita belum nampak pahala itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tampakkan, baru akan muncul perkataan penyesalan. Maka penyesalan selalu ada di belakang. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, supaya grafik amal kita stabil, atau paling tidak ketika turun bisa naik lagi, maka jangan jauh dari orang-orang baik, jangan jauh dari orang-orang solih. Dan di antara tempat berkumpulnya orang-orang baik adalah di masjid. Kenapa di masjid? Satu di antara tempat yang setan tak betah tinggal di dalam itu di masjid. Maka kalau ada orang tak betah di dalam masjid, saya tidak tahu gennya ini gen yang mana ini nampaknya ini. Ya, di antara tempat setan itu tak betah di masjid. Apalagi saat azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, setan lari terbirit-birit Bapak Ibu. Tapi selesai orang azan, datang lagi dia. Tapi setan yang ke masjid itu khusus Bapak Ibu. Tidak semua setan bisa masuk ke dalam masjid. Memang ada setan yang SOP-nya itu memang mengganggu orang di dalam masjid. Bapak Ibu pernah baca SOP setan itu? Ada dalam Al-Quran, la uhwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua anak cucu Adam. Itu SOP-nya. Memang kerjaannya ganggu orang. Maka di dalam masjid itu waktu azan dia lari, selesai azan dia datang, waktu iqomah dikumandangkan lari, selesai iqomah dia datang lagi. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau Allahu Akbar, kunci tadi di mana nampaknya? Oh, di atas kulkas. Itu setan punya kerja tuh. Hinzib nama setannya. Maka jangan beri nama anak cucu dengan hinzib, karena itu nama setan. Ya memang kerjaannya itu dia. Maka kalau ada orang ganggu orang sholat, berarti dia sedang mengambil tugas setan, dialihkan kepada dirinya. Maka jangan diambil, itu memang tugas setan, tak perlu kita ambil. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, halal bil halal bukan hanya sekedar tradisi yang setiap tahun kita adakan, tapi bagaimana substansi yang ada di dalamnya, mudah menjadi orang yang memaafkan, mudah menjadi orang yang kemudian saling mengunjungi untuk memupuk tali silaturahim, lalu kemudian bersama-sama dengan orang yang baik, supaya grafik keimanan kita terjaga. Asal tiga ini ya sudah selesailah halal bihalal, paling tidak itu diantaranya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya menyampaikan ulang. Kita ini Bapak Ibu kaji kalau tak diulang sering lupa, sedangkan diulang saja lupa, apalagi kemudian tidak diulang. Makanya supaya tidak lupa ya rajin-rajin mengulang lah. Rajin-rajin mengulang. Mengulang sendiri itu malas Bapak Ibu, tapi mengulang dengan cara mendengarkan itu jauh lebih menyenangkan dibanding harus membaca sendiri. Membaca sendiri itu letih, mendengarkan itu jauh lebih mudah. Karena memang pertama orang belajar itu dengan mendengarkan. Melihat itu setelah mendengarkan.
Makanya Allah sebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Saat kalian lahir ke muka bumi dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a. Lalu Allah jadikan untuk kalian telinga pendengaran. Maka orang yang pertama paling berfungsi saat dia sudah lahir ke muka bumi adalah pendengaran. Kalau pendengaran yang pertama berfungsi, maka anak waktu lahir diazankan. Ya kan Bapak Ibu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak dulu anaknya diazankan, Pak? Diazankan, Pak? Nah, jangan pula nanti salah. Waktu anaknya lahir, tak hafal dia bagaimana mengazankan anak. Akhirnya dibacakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untung saja anaknya tak bisa berbicara. Kalau bisa berbicara bisa protes anaknya ini. Nah, makanya jangan jadi bapak kalau tidak tahu bagaimana cara jadi bapak yang baik. Maka satu di antara cara jadi bapak yang baik, tahu apa yang harus dia lakukan ketika anaknya lahir. Kalau menantu kita tak begitu tahu, jangan sampai kemudian kita menjadi atuk yang tidak tahu pula. Karena ketika lahir cucu Rasulullah, yang mengazankan bukan Sayyidina Ali, tapi adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lain dan tak bukan adalah atuknya Hasan dan Husain. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.